Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita langsung lanjutkan ya, saya ke Pak Ridwan Djamaluddin, Deputi Kemenko Maritim. Nah, ini lantas mengapa dicabut moratoriumnya seakan-akan mumpung belum dilantik ini gubernur yang baru begitu ya Pak ya, dengan alasan semua persyaratan administrasi sudah terpenuhi begitu katanya. Padahal perda zonasi saja belum ada begitu, IMB juga belum ada. Pertama gini, ngelihatnya menurut saya secara keseluruhan, ada program NCICD dan program reklamasi harus jadi satu. Kedua juga melihatnya ini kan Republik Indonesia ya, jadi tidak juga mempertentangkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, apapun ini Republik Indonesia. Kalau soal pencabutan moratorium, menurut saya dalam proses-proses rapat yang kita lakukan semuanya sudah terpenuhi, nggak ada yang bilang itu. Nah, itu perda zonasi berarti sudah ada Pak? Sebetulnya kalau perda zonasi ada atau tidak ada, barangkali kalau dalam rapat-rapat terungkap bisa apa saja. Yang pasti Pemprov DKI tetap pada posisinya untuk mengeluarkan itu. Jadi kesalahan cacat hukum yang tadi disebutkan di Mahkamah Agung dimenangkan itu belum selesai ceritanya. Belakangan di PK dicabut kok itu. Sudah dicabut Pak di PK kan berarti. Jadi memang saat ini sudah berubah kondisinya bahwa memang tidak ada masalah dalam perizinan dan lain sebagainya persyaratan sehingga ya memang dicabut begitu moratoriumnya. Artinya sudah tidak ada masalah lagi nih Pak secara hukum sebenarnya. Iya kan tadi saya bilang perda zonasi belum ada. Mau dibantah bagaimana kenyataannya belum ada toh. Apa yang mau dipersoalkan? Kalau memang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya silakan. Tapi kan apa yang mau diberi kenyataannya begitu gitu. Iya. Dua hal. Satu, kalau kita mau berdebat soal hukum saja, saya kira nanti yang menang cuma hukum saja. Belum tentu kemaslahatan itu akan tercapai. Karena ini pertanyaannya adalah tentang syarat. Jadi kita fokus, kita bicara syarat. Silakan gitu aja. kan? Orang sudah diputuskan. Bicara manfaat lain lagi. Orang sudah diputuskan PK-nya dimenangkan, mau diapain lagi? Penggugat lagi aja kalau mau gugat. Iya, betul. Iya bisa. Secara hukum sudah terbukti Pak, sudah menang begitu loh mereka ini Pak. Berarti kan benar. Jadi begini. Menangnya itu kan Pulau G, Pulau C, D. Iya. Kemudian kawan-kawan media juga harus jeli. Ini bukan kemudian 17 pulau. Ini G, kemudian C, D. Nah, putusan pengadilan mengatakan Pulau G itu bermasalah. Nah, rekomendasinya saya catat di sini. Karena ini yang selama ini disembunyikan, seharusnya dipublish gitu. Saya baca untuk Pulau G. Kajian teknis sosial ekonomi kebijakan. Sudah memiliki izin prinsip dan izin pelaksanaan. Kemudian potensi konflik dengan alur pelayaran nelayan dari ke pelabuhan perikanan Muara Angke. Kemudian bersinggungan dengan breakwater perikanan Muara Angke. Masuk dalam areal dilarang labuh jangkar. Kemudian potensi gangguan terhadap instalasi pipa bawah laut. Kemudian potensi gangguan terhadap operasi PLTU, potensi kehilangan pendapatan negara apabila PLTU tidak beroperasi, potensi kesulitan dalam pemeliharaan pipa zona terlarang 500 meter. Kemudian tidak ada kajian sumber bahan urukan, tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan DLKR kemudian DLKP. Itu banyak sekali tuh potensi kerugiannya. Ini yang menjadikan rekomendasi itu. Kalau kemarin kan Pak Luhut bilang, oh sudah selesai di KLHK katanya. Padahal ini dari KLHK. Ini yang bersama-sama, kemudian ada KKP. Itu sudah dibahas ulang lagi itu. Ya benar, dan rekomendasinya jelas kok. Tidak dilanjutkan, izin dicabut. Enggak ada, itu enggak ada. Terus ini ngarang yang mana nih Pak? Ini bukan ngarang, ini hasil, ini bersama. Kayaknya ngarang-ngarang. Oh nggak bisa kalau ngarang. Yang benar yang mana? Kalau rapat-rapat, KLHK itu hadir. Nggak ada cerita lagi itu. Itu memang keluar tanggal 15 September kalau saya tidak salah. Ada 8 butir yang disampaikan. Sudah kita rapatkan, satu persatu sudah kita periksa dan sudah dipenuhi. Itu semua salah, yang teknis-teknis Anda sebut itu semua salah. Oh, dari mana salahnya Pak? Salah, kalau soal DLKR, DLKP itu nggak ada, itu bukan daerah pelayaran. Ya. Kalau soal 500 meter itu bukan begitu menerjemahkannya, itu karena dia bukan daerah pelayaran. Kalau daerah pelayaran, pipa mau dibikin 500 meter daerah pelayaran. Pipa sudah dihitung. Kalau potensi kerugian terhadap PLTGU sudah disimulasi, dan yang digunakan adalah hasil simulasi oleh konsultan PLN sendiri, bahwa air bahang itu, air buangan itu sudah disimulasi tidak akan masuk kembali ke air masukan dengan cara memperpanjang saluran air pendingin. Jadi sudah kita bahas. Sudah ada solusinya semua. Iya, solusinya itu perspektif tadi Menko Maritim kan. Tapi kalau saya ini kan nelayan Pak. Di situ ada perikanan Muara Angke.
Saya lupa. Yang ini juga sudah dibahas. Jadi Pak Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir sudah hadir di rapat itu, menceritakan nanti Muara Baru mau dikembangkan. Oke, solusinya PU nanti ketika membangun tanggul sudah dibuka jalurnya untuk nelayan. Bahkan beliau mengatakan kalau nanti perlu pengembangan mau kemana, boleh nggak pulau-pulau yang ada dimanfaatkan, boleh saja, silakan diatur saja. Jadi semua concern yang ada di situ sudah dibahas dan sudah diputuskan. Dan ini yakin ya, silakan. Ya, ini sudah dibahas. Tapi ada ketentuan kan Undang-Undang Nomor 14 keterbukaan informasi publik. Sebenarnya apa hasil rekomendasinya itu harus dipublish. Nah, kalau kemudian mencabut hasil moratoriumnya dicabut, ini kan bertentangan dengan yang membuat moratorium gitu. Menko dengan Menko sendiri. Ada nggak hafal isinya? Saya hafal isinya. Butir kelima, moratorium ini akan dicabut jika semua ketentuan sudah sesuai. Dan semua data sudah sesuai belum? Sudah, cabut. Nah, kalau sudah sesuai kan tidak mungkin kami aksi lagi, tidak mungkin turun lagi. Pertanyaannya begini, nelayan yang di Muara Angke, di Muara Baru, kemudian Kapuk Kamar, Kapuk Muala, itu mau dikemanakan? Dan nggak kemana-mana, tetap aja di situ. Ya. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa kalau memanfaatkan boleh saja begitu ya, seakan-akan terbuka. Tapi kenyataannya saat ini saja seperti steril begitu kan? Ya ada video yang mau mendekati saja tidak bisa seperti itu. Sayangnya waktu saya ke sana nggak diusir-usir, nggak ada videonya sih. Oh, Bapak sih yang ke sana Menko Maritim. Coba, Bapak diusir nggak? Enggak, waktu saya pertama datang ke sana itu diusir. Dengan KLHK diusir. Dan yang mengusir itu bule, memang pengamanannya bule. Nah, kemudian kenapa saya naik helikopter akhirnya naik ke sana? Karena waktu masuk darat tidak bisa, laut kita tidak bisa. Akhirnya kita pakai helikopter naik. Kita lihat dari sana, waktu dia bilang tidak ada operasi di proyek katanya. Tapi ketika kita lihat dari atas, proyek masih ada berjalan saat itu. Itulah kemudian kenapa nelayan menduduki Pulau G saat itu. Ya, kalau seperti itu bisa dibayangkan kemaslahatan yang macam apa ya Pak yang akan dicapai ya Pak dengan Izinkan seperti saya mengkoreksi Alan dulu. Tadi Alan mengatakan dua statement tadi bahwa reklamasi itu adalah untuk mengendalikan banjir juga untuk mencegah rob. Dua-duanya salah total. Reklamasi itu adalah untuk mengekstend daya dukung, daya tampung ruang. Tidak ada hubungannya dengan pengendalian banjir, tidak ada hubungannya dengan pengendalian rob. Jadi saya koreksi Alan. Jadi jangan. Memang tidak ada hubungannya, tetapi berdampak buruk dengan banjir, Pak. Tunggu sebentar, saya meluruskan dulu. Kenapa? Karena nanti penjelasan saya berikutnya akan mengalir. Ya kan, jadi jangan pakai kata-kata itu karena kata-kata itu sangat menyesatkan sekali, Alan. Yang pengendali banjir itu adalah terkait dengan NCICD. Sebetulnya mau bilang itu. Ada dua hal yang berbeda, yang teman-teman sering sok tahu, itu yang saya suka ketawa sendiri gitu. Dan diulang berkali-kali, dan saya udah koreksi berkali-kali. Apa yang dikatakan Alan tadi itu yang lama dan sudah dijawab, tapi dia masih pakai lagu lama gitu. Itu yang kemudian debatnya jadi tidak nyambung gitu. Jadi gini. Loh, saya belum selesai, Alan. Padahal saya lagi bicara, Alan. Kecuali Anda dikasih. Kata sesat itu. Saya kan nggak memotong Anda. Singkat aja. Ya, kata sesat itu kemudian saya punya hak bicara loh, Rahma. Alan itu tidak mengerti. Saya punya hak bicara, Rahma. Kalau Anda kasih ke saya, itu otoritas di saya. Bisa langsung dijawab. Saya tidak memotong dia tadi. Saya biarkan dia ngomong bicara gitu. Karena etikanya di sana. Baik. Silakan silakan. Kalau menyesatkan itu namanya subjektif. Makanya saya katakan, saya koreksi dia. Karena dia tidak memahami esensinya, dan dia sering bicara di depan tapi kemudian nggak memahami esensinya. Ini yang menyesatkan publik. Makanya saya harus meluruskan karena fungsi saya adalah akademisi. Baik. Dan saya peneliti, saya bukan pengamat. Beda kalau pengamat barangkali mengamati kemudian bicara soal. Kalau Pak Alan tadi menyoroti bahwa justru berdampak buruk pada lingkungan, justru malah menyebabkan banjir. Saya katakan, jangan tadi laut, di darat aja bikin sesuatu pasti ada dampaknya. Makanya kemudian how to control, how to manage tadi. Itu ilmu di sana digunakan. Kalau ada masalah lingkungan, dikendalikan masalah lingkungannya. Kalau ada masalah sosial diselesaikan. Kalau ada hukumnya diselesaikan. Jangan gara-gara itu kemudian dijadikan rintangan untuk kita memperbaiki. Jadi ini sudah bisa dikendalikan, Pak. Jadi begini, dampak lingkungan yang dikhawatirkan tadi. Perlu begini, jangan seakan-akan akademisi itu ya mungkin abang aja yang mengaku akademisi. Kalau dibilang kemudian orang sesat menyesatkan, nggak bisa. Saya ini diundang UGM, itu 5.000 orang di UGM itu dan ahli semua. Ketika ITB menyatakan sebagian guru besar ITB mengatakan boleh, kemudian UGM juga meminta agar bagaimana dia juga menyatakan reklamasi boleh, ternyata UGM bilang tidak. Itu teknik sipil. Ya, bicara akademisi alumni ITB juga menolak begitu ya. Enggak apa-apa. Hak semua orang untuk kemudian mengatakan pendapat. Kalau yang ini saya potong dulu. Alumni ITB tidak berkomentar apa-apa.
ya, bahwa beberapa orang berpendapat kita memberikan kebebasan. Saya ketua Ikatan Alumni ITB. Ikatan Alumni ITB tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa, dan yang mengatakan alumni ITB juga harusnya tidak mengatakan klaim sebagai alumni ITB. Jadi kami alumni ITB tidak ingin juga ikut campur kepada hal seperti itu. Alumni ITB kan banyak, Pak. Mungkin bukan alumni yang saya alumni Bapak ITB, kali. ini alumni ITB yang ngerjain bilang setuju alumni ITB, bilang tidak setuju alumni ITB. Buat kami itu kebebasan akademik biasa saja. Dan maksudnya pendapat pribadi, bukan secara iya. ikatan alumni, begitu yang Anda katakan. Saya cenderung mengatakan kalau urusan alumni ITB dan teman-teman saya mau selesaikan di dalam aja. Ini kan urusan kami dan teman-teman kami. Baik, singkat Pak Firdaus. Jadi saya katakan tadi bahwa siapapun boleh berbeda pendapat. Jadi bukan berarti mengatakan itu adalah suatu hal yang nggak boleh menyesatkan, Pak. Yang saya katakan nggak boleh menyesatkan statementnya dia karena salah, itu makanya saya Bukan, koreksi. itu bahasa dari Alan, saya mengkoreksi karena dua hal tadi itu salah, makanya saya katakan. Saya menguasai masalah itu, Alan. Jadi Anda jangan sok tahu dengan itu bidang saya. Baik. Kita bukan sekali ini berdebat. Lo bukan, makanya saya luruskan. Saya itu tidak tinggal di reklamasi, Muara tidak untuk Angke. mengendalikan banjir, makanya saya koreksi. Anda terima nggak statement saya? Baik, yang jelas dampak lingkungan ini sudah dipikirkan. Makanya saya begitu ya, katakan Mas. Anda bahwa banjir, Anda itu iya. salah menerjemahkannya gitu. Bukan untuk, kalau menurut Pak Alan tadi, bukan untuk mencegah banjir. Tidak. Tetapi menyebabkan banjir tadi. Bisa menambah menyebabkan, bisa perluasan tidak. banjir. Menambah perluasan banjir. Oh tidak juga, Tidak juga, salah Itu juga. makanya, Nah, nanti akan lebih kalau jauh nggak akan paham dikupas. esensinya jangan kemudian berbunyi. Ya, Itu yang saya kita akan katakan. lebih lanjut. Benarkah reklamasi ini tidak berdampak akan memperluas banjir begitu ya Pak ya? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini.